Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Munawaroh, NIM C1C0181143. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. 1. Pergerakan arah riset. Pendekatan klasikal lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaannya pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970, terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade ini tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Alasan kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Kemudian, berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Burrell dan Morgan pada tahun 1979 mengelompokkan pengetahuan dalam 3 paradigma. 1. Fungsionalis interpretif, radikal humanis, radikal strukturalis. 2. Filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan itu dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofi tertentu. Menurut Burrell dan Morgan, tahun 1979, asumsi tersebut antara lain, ontologi itu berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realitas, epistemologi berhubungan dengan sifat ilmu pengetahuan, bentuk ilmu pengetahuan tersebut, serta cara mendapatkan dan menyebarkannya. Hakikat manusia, metodologi. Kemudian metodologi itu dipahami sebagai suatu cara menentukan teknik yang tepat untuk memperoleh pengetahuan. Berbagai paradigma metodologi riset. 1. Paradigma fungsional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lain sehingga disebut dengan paradigma utama. Paradigma interpretif. Menurut Burrell dan Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama atau konsep yang dibangunkan untuk membangun realistis. 3. Paradigma strukturalisme radikal. Paradigma strukturalisme radikal itu mempunyai kesamaan dengan fungsionalis, yaitu sama-sama mengasumsikan bahwa sistem sosial itu mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. 4. Paradigma postmodernisme. Postmodernisme itu menyajikan suatu wacana yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme merupakan oposisi dari paradigma modern. 5. Paradigma akuntansi kritis. Paradigma akuntansi kritis itu dipandang melalui refleksi dari ilmu sosial kritis. Paradigma ini dikemukakan pertama kali oleh Matesic tahun 1964 melalui sebuah derivatif filosofi fungsionalis dalam sistem ekonomi kapitalis. 3. Peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi, yaitu 1. Audit. Penjelasan dari ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor seperti perbedaan penggunaan laporan audit dan meningkatkan perkembangan yang berorientasi kognitif. 2. Akuntansi keuangan. Ini akuntansi keuangan yang berbasis pasar modal itu dibandingkan dengan audit yang menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperlakuan dalam bidang keuangan. 3. Akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang akuntansi manajemen itu cenderung fokus pada variabel lingkungan dan organisasional yang mengandalkan teori agensi seperti insentif dan variabel asimetri informasi. Selanjutnya itu sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah adanya kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. 2. Perpajakan. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang perpajakan itu telah memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Kemudian pertumbuhan riset akuntansi. Ini indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku. Selanjutnya, perkembangan riset akuntansi keperlakuan.
Wawasan dalam riset akuntansi keperlakuan saat ini itu bisa diperoleh dengan dua cara. Satu, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperlakuan, dan kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Adapun fokus riset akuntansi keperlakuan saat ini adalah pada pengaruh variabel psikologi, lingkungan, dan organisasional terhadap perilaku. Penekanan pada variabel psikologi adalah konsisten dengan sifat profesional dari akuntansi dan produknya sebagai input dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, teori keperlakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Agar lebih spesifik, teori modern perusahaan itu terkait dengan arah tujuan perilaku yang berkaitan dengan tujuan, motivasi, karakteristik menyelesaikan masalah anggota-anggotanya. Tujuan organisasi itu akan dipandang sebagai hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas, dan perannya dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta, di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya akan diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi. Kemudian, wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah bahwa pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Six di Amerika Serikat saat ini kurang mendukung riset akademik dibandingkan masa lalu, karena riset keperlakuan saat ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan apa yang telah diusahakan oleh akuntan, maka akan terasa sulit untuk melakukan pekerjaan tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi, dikarenakan pendekatan normatif itu tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang digunakan sehari-hari. Terdapat beberapa paradigma metodologi riset akuntansi keperlakuan, diantaranya paradigma fungsionalis, paradigma interpretif, paradigma strukturalisme radikal, humanis radikal, postmodernisme, dan paradigma akuntansi kritis. Peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi yaitu audit, akuntansi keuangan, manajemen, sistem informasi akuntansi, dan perpajakan. Adapun wawasan dalam riset akuntansi keperlakuan itu bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu survei publikasi utama dari riset akuntansi keperlakuan dan klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan, serta pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Baiklah, demikian presentasi dari saya akhiri. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.